Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Hadirin Bapak dan Ibu pengajar SPT Persis 2 Tarogong yang saya hormati dan saya banggakan, Pak Ustaz Sidki yang sudah hadir di tengah-tengah kita yang saya hormati dan saya banggakan. Puji dan syukur sebelumnya mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di hari keempat kita semua melaksanakan ibadah saum, kita masih diberikan keluasan oleh Allah Subhanahu wa taala baik kesehatan, rezeki, dan terutama kita masih diberikan usia oleh Allah Subhanahu wa taala yang patut disyukuri, karena pagi ini kita masih bisa berkumpul dalam kajian Ramadan. Insya Allah pagi ini akan diisi oleh Al-Ustaz Sidki tentang tafsir surat An-Nazi'at. Insya Allah ya, seperti jadwal yang telah disampaikan. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu dan Bapak sekalian, pagi ini kita akan melaksanakan rangkaian kegiatan, 1 pembukaan, 2 pembacaan dan suci Al-Quran, dan kita akan membacakan secara bersama-sama surat An-Nazi'at. Kemudian nanti ada pemaparan tafsir surat An-Nazi'at oleh Ustaz Sidki. Untuk lebih menambah keberkahan acara ini, mari kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan yang kedua, mari kita bacakan surat An-Nazi'at bersama-sama. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wan-nazi'ati gharqa wan-nashiqati nashqa was-sabihati sabha was-sabiqati sabqa wal-mudabbirati amra yauma tarjufur rajifah tatba'uha radifah qulubun yauma idin wajibna idhaman nafirah qalu tilka idzan karratun khasirah fa innama hiya zajratun wahidah fa idahum bis-sahirah hal ataka haditsu Musa idh nadahu rabbuhu bil wadil muqaddasi tuwa idhhab ila fir'auna innahu tagha faqul hal laka ila an tazakka wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha fa
Dengan hormat sebelumnya waktu diberikan kepada Ustaz. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din wa asyhadu an la ilaha illallah ilahul awwalin wal akhirin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu khatimul anbiya'i wal mursalin. Amma ba'd. Alhamdulillah pada pagi ini kita bisa melanjutkan kajian tafsir juz amma. Sebelumnya kita sudah membahas secara sepintas mengenai tanasukh dalam surah An-Naba, dan kita lanjutkan sekarang pada surah An-Nazi'at. Untuk supaya lebih dipahami, pertama ada Quran terjemah, yang kedua untuk yang kemarin makalah sebenarnya sudah dikasih filenya, bisa jadi bisa di-share saja. Kalau sudah ada, baik, buka deh. Kita masuk ke pembahasan surah An-Nazi'at. Kalau kita menggunakan pemaparan sebelumnya mengenai tanasukh, keterkaitan antara satu surah dengan surah sebelumnya. Kalau kita ingin tahu apa kaitan surah An-Nazi'at dengan surah An-Naba, mungkin kalau bisa dicoba tebak berhadiah gitu ya, tapi tidak ada hadiahnya. Apa kaitan antara An-Nazi'at dengan An-Naba? Kintan-kintan. Kalau dilihat kaitan antara An-Nazi'at dengan An-Naba apa? Hari kiamat. Mempertanyakan orang kafir, masih mempertanyakan tentang adanya hari kiamat. Karena orang kafir masih mempertanyakan hari kiamat. Karena di akhir surah An-Nazi'at masih disebutkan yas'alunaka anis saati ayyana mursaha. Bisa. Yang lain? Yang selain dicatat di sana maksudnya. Kalau di sana kan disebutkan bahwa akhir ya dari surah An-Naba itu menyatakan inna anzarnakum adzaban qariban. Kami memperingatkan kalian dengan azab yang begitu dekat. Orang Arab biasa menggunakan kata dekat itu untuk sesuatu yang pasti terjadi. Dalam surah Al-Ma'arij disebutkan innahum yarawnahu ba'ida. Mereka menganggap itu mustahil. Wa narahu qariba, sedangkan kami menganggap itu pasti. Qarib, dekat itu sesuatu yang pasti. Kami mengancam kalian dengan adab yang pasti. Adab yang pasti ini kan dipastikan orang itu akan kena adab kalau dia sudah terutama setelah dia meninggal. Nah, maka Allah membuka dengan wan-nazi'ati gharqa, malaikat yang mencabut nyawa. Ini awal adab yang sebenarnya bagi manusia itu ada pada kata an-nazi'at, yaitu ketika sakaratul maut, ketika dicabut nyawa. Itu adalah awal dari adab. Kemudian kaitan yang lainnya tadi disebutkan bahwa masih mempertanyakan keberadaan hari kiamat. Kalau di An-Naba dipertanyakan apakah mungkin kiamat terjadi, kalau dalam An-Nazi'at dipertanyakan kapan kiamat itu akan terjadi. Kemudian yang ketiga, dalam surah An-Naba disebutkan dalam ayat 12, wa futihatis sama'u fakanat abwaba. Langit itu dibuka maka menjadi pintu, maksudnya pintu tempat masuknya dan turunnya para malaikat. Maka An-Nazi'at dibuka dengan tugas-tugas para malaikat. Wan-nazi'ati gharqa wan-nasyitati nashta 1 sampai 5 itu membahas mengenai tugas-tugas para malaikat. Itu kaitan antara mengapa An-Naba dan An-Nazi'at itu digandengkan dan An-Nazi'at disimpan setelah surah An-Naba. Jadi seolah-olah An-Nazi'at ini melanjutkan kajian dari surah An-Naba kemarin. Kemarin fokusnya pada Quran yang menceritakan tentang terjadinya hari kiamat.
Sekarang langsung fokus kepada hari kiamat. Kita lihat secara makna dulu ya. Ada an-nazi'ati wal ayat pertama. Terjemahnya kan di sini kalau di Quran versi Styrofoam, cetakan versi Styrofoam, itu demi malaikat yang mencabut nyawa dengan keras. Keras. An-nazi'at itu memang secara bahasa ini mencabut dari naz'un ya, mencabut. Nah, gorko ini ada pendalaman makna di mana gorko ini oleh An-Nasafi diterjemahkan dan ditafsirkan min aqsa abdani, bahwa malaikat itu mencabut dari badan yang terdalam, kolok. Min aqsa abdan min anamiliha, dari jari-jarinya, wa mawati atfariha, sampai ke tempat kukunya, dikokok lah. Kalau Harun Ar-Razi ibaratnya seperti membalikan kaos kaki atau pakaian. Kalau kaos kaki kan dipadok dibalikan, kaos kaki mebal kan, ya. Itu seperti itu. Jadi proses pencabutan nyawa bagi orang kafir, an-nazi'ati gharqa. Kolok. Bahkan kata para ulama di sini ada ijaz sauti, mukjizat dari suara, di mana Al-Qur'an menyebutnya gharqa, seolah-olah menggambarkan situasi dicabut nyawa yang begitu pedih. Gharqa, gharqa itulah seperti itu ya. Gharqa. Jadi ini ijaz sauti. Jadi kolok. Seperti membalikan kaos kaki. Bahkan yang dalam Al-Quran lebih spesifik disebutkan dalam surah Al-An'am, walau tara idh dhalimuna fi ghamaratil maut, kalau seandainya orang zalim itu tahu ya, melihat ketika posisi dia menjelang mati, wal malaikatu basitu aydihim, malaikat itu membentangkan tangan mereka, akhriju anfusakum, keluarkan nyawa diri kalian sendiri. Jadi disuruh mengeluarkan nyawa sendiri orang kafir. Maka disebutkan yadribuna wujuhahum wa adbarahum, ya, dipukul wajah dan dubur mereka, ya, kenam bolak-balik, sampai kata Al-Razi si nyawa itu bolak-balik antara dubur sampai ke ujung kaki, nah, sampai merusak seluruh tubuhnya. Maka kita lihat ada orang yang ketika dicabut nyawa begitu sulit ya keluar gitu. Itu karena memang si nyawa itu bolak-balik dipukul keras. Itu adalah an-nazi'ati gharqa. Ini kematian yang dijanjikan Allah kepada orang-orang yang ingkar, orang-orang yang kafir. Tapi yang kedua disebutkan wan nasyitati nashta. Di sini terjemahnya demi malaikat yang mencabut nyawa dengan lemah lembut. An-nasyita dari kata nashkun itu artinya sesuatu yang mudah. Maka ada istilah bi'run ansyat. Bi'run itu sumur, ansyat itu yang deet. Jadi bisa Indonesia kan dangkal. Sumur dangkal sampai kita mudah untuk mengambil airnya. Jadi wan nasyita dinashto adalah malaikat yang begitu mudah mencabut nyawa seseorang. Seperti kita mengambil air dari sumur yang dangkal. Kalau tadi begitu sulit, begitu dalam, kalau sekarang begitu mudah. Nah, ini pencabutan nyawa terhadap orang-orang yang diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. An-nazi'at, an-nasyitat, kemudian as-sabihat. Kalau as-sabihat terjemahnya apa di sini? Malaikat yang turun dari langit dengan cepat. Sabihat itu dari kata sabaha. Sabaha itu sesuatu apa? Marun sari, lewat atau berjalan dengan cepat. Itu arti kata sabihat. Bisa ya fil ma'i wal barri wal bahri, fil hawa fil bahri wal barri, ya, di udara, bisa di darat atau di air. Maka ada kata sibahah, artinya apa? Berenang itu kan di air gitu kan. Kemudian ada sabihat disabha, ini malaikat yang berjalan dengan cepat di darat. Sabihat. Ada pula yang berjalan cepat di udara. Dalam Al-Quran disebutkan kullun fi falakin yasbahun, semuanya berjalan di angkasa, berjalan dengan cepat. Nah, jadi as-sabihat itu secara makna adalah sesuatu yang berjalan, lewat, maju dengan cepat. Nah, malaikat itu memang kecepatannya luar biasa kan gitu. Karena dia diciptakan dari cahaya, maka kecepatannya kecepatan cahaya. As-sabihat disabqa, fas-sabiqati sabqa.
malaikat yang mendahului dengan kencang. Maksudnya malaikat itu sesuatu yang sigap. Nah, tugas malaikat itu memang sigap. Mereka itu tidak pernah menolak atau menunggu. Gercep lah gitu ya, cepat. Maka disebutkan fal mudabbirati amra. Malaikat itu yang diberikan urusan, tugas. Jadi kalau kemarin dibahas mengenai alam dikasih tugas, manusia dikasih tugas. Sekarang di sini disebutkan malaikat pun diberikan tugas, mudabbirati amra. Sampai semua tugasnya itu benar-benar merata. Tidak ada malaikat yang nganggur. Tidak ada. Ya. Malaikat campuran ngelamun, tidak pernah. Bahkan disebutkan malaikat Israfil itu memegang sangkakala itu tepat di depan mulutnya dan tidak pernah ya, menunjukkan pandangannya dan selalu melihat kepada Allah karena khawatir ketika Allah memerintahkan untuk ditiup dia telat. Beliau seperti itu, saking sigap ya, sigap. Nah, kalau seandainya Asatid di versi Star Wars seperti itu luar biasa. Nah, di sini kalau kita lihat tanasub ya, posisi ayat dalam surah Nazi'at ini bisa dibagi 4. Pertama mukadimah itu 1 sampai 14. Ini sebenarnya pembukaan. Cuma pertanyaannya mengapa di ayat mukadimah ini 1 sampai 14 ini 1 sampai 5 menjelaskan malaikat. Di ayat ke-6 langsung yauma tarjufur rajifah. Hari kiamat kan? Hari tarjufur rajifah itu dikata rajifah. Rajifah itu ittirabus syadid, goncangan yang luar biasa. Gempa bumi tapi luar biasa. Jadi hari ketika guncangan itu luar biasa, maka diibaratkan dengan tiupan si malaikat. Tugas malaikat langsung ke pembahasan kiamat. Nah, kaitan. Jadi Imam tugas itu teh ketika hari kiamat itu. Jadi malaikat diberikan tugas ketika hari kiamat. Enak kumaha? Jadi itu sanes. Ini ibaratnya gini. Yang pertama menjelaskan tentang kiamat manusia. Matinya manusia itu adalah kiamat baginya. Kiamat manusia itu adalah dengan kematiannya. Sedangkan ayat 6 menjelaskan kiamatnya alam semesta. Jadi sama-sama kiamat. Kiamatnya manusia dan kiamatnya alam semesta. Banyak orang yang sering sekarang pembahasan mengenai kiamat, wah Al-Mahdi, Dajjal sebagainya, tapi lupa dengan kematiannya sendiri. Padahal kiamat yang dekat dengan manusia itu adalah kematian. Tidak semua orang akan mengalami kiamat alam semesta, tapi semua orang akan mengalami kiamat dengan kematian. Jadi jenis kiamat itu 2, kiamat sugro dan kubro. Sugro itu berawal dari kematian manusia. Makanya kalau kita baca ada silsilah yaumul kiamah ya, Surah Al-Ashqar jilid 5, 6, 7. Itu pasti diawali kiamat sugro itu dengan sakaratul maut. Karena kiamat sugro itu berawal dari kematian. Karena setelah mati kita pasti bangun-bangun sudah kiamat. Yauma tarjufur rajifah itu hari digoncangkan, maksudnya tiupan sangkakala pertama. Tatba'u harradifah yang diikuti dengan tiupan selanjutnya. Jadi tiupan sangkakala ada berapa? Nah, di sini ada 2. Jadi ada 2 versi ya. Versi pertama 2, versi kedua 3. Tiupan sangkakala pertama dimatikan, kedua goncangan, ketiga dibangkitkan. Kalau di sini 2, pertama goncangan, kedua dibangkitkan. Qulubu yauma idzin wajifah. Hati pada hari itu wajifah. Kita lihat ayat 8 dan 6. 6 itu rajifah, ayat 8 wajifah, beda 1 huruf, ro dan wa. Maknanya sama, ittirab, goncang. Cuman bedanya di sini pada alam rajifah, goncang. Pada manusia hati wajifah. Karena kalau seandainya disebut qulubun rajifah, hati yang goncang, biasanya orang Arab menjelaskan hati goncang itu kalau gelisah saja.
tapi fisiknya biasa-biasa saja. Kan ada orang yang galau, cemas, gelisah, tapi fisiknya kalem. Nah, sokul gitu kan. Tapi dia hatinya guncang gitu ya. Tapi kalau wajifah bukan hanya hatinya, tapi juga fisiknya sama. Maka biasa wajifah itu diibaratkan dengan kuda yang ngamuk, ugal-ugalan. Nah, manusia pada hari kiamat itu seperti kuda, ugal-ugalan, terpalu. Jadi bukan hanya hatinya yang takut, tapi fisiknya pun kayak hadir, saking takutnya. Absar wa khashi'ah, dan seluruh mata tertunduk. Nah, 1-14 ini memang menjelaskan tentang kiamat manusia dan kiamat alam semesta sebagaimana yang dijanjikan dan diancamkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang mengingkari hari kiamat pada masa Nabi Muhammad SAW. Sampai di sini dipertanyakan lagi orang kafir. Orang kafir masih bertanya, yaquluna inna lamarduduna fil hafirah. Apakah kami tetap akan dikembalikan? Ya. Aidza kunna idzaban nakhirah, padahal kami sudah menjadi tulang yang hancur. Til kaitan karatul fasirah, kalau begitu itu adalah pengembalian yang merugikan kami. Nah, jadi seolah-olah orang kafir itu masih mempertanyakan, mungkin apakah ada kiamat itu? Maka langsung pembahasan keduanya mengenai hal apakah hadithu Musa. Pertanyaannya lagi, apakah kaitan kiamat dengan kisah Nabi Musa? Nabi Musa, jadi benar menolak. Ya, kaitan antara kisah Nabi Musa ini kan fase kedua ya, pembahasan kedua pada surah An-Nazi'ah, yaitu ayat 11, memang ayat ke-15 sampai 26. Jika kaitannya mengapa Allah dari kiamat langsung membahas mengenai Musa. Kisah Fir'aun. Karena Fir'aun menolak keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya Fir'aun bukan menolak keberadaan, tapi menolak bahwa Allah itu Maha Kuasa. Jadi menolak Allah itu akan membangkitkan manusia lagi sebagaimana anggapan orang-orang Quraisy dulu. Setelahnya orang Quraisy menolak Allah membangkitkan lagi, Fir'aun pun sama beranggapan bahwa Allah pun tidak akan membangkitkan dirinya lagi. Jadi satu karakter, seolah menyamakan karakter yang dihadapi Nabi dengan Fir'aun. Kalau Musa hanya menghadapi satu Fir'aun, kalau Rasulullah menghadapi kelompok yang sebenarnya adalah Fir'aun. Lebih berat dari Muhammad ini kan, Fir'aunnya banyak. Apalagi zaman sekarang mungkin lebih banyak. Hal ataka hadithu Musa. Kisah Musa ini kalau kita lihat Al-Quran, ini paling sering diungkap. Paling sering diungkap. Rasulullah disebutkan namanya berapa kali dalam Al-Quran? Hanya 4 kali. Muhammad dan Ahmad. Tapi Nabi Musa ini berulang-ulang, berpuluh-puluh kali disebutkan dengan si Fir'aun ini. Musa dan Fir'aun tidak pernah dipisahkan. Mengapa kisah Nabi Musa dan Fir'aun sering diulang-ulang? Bahkan kalau kita lihat dalam surah Al-Baqarah itu sudah langsung membahas iblis langsung ke Fir'aun. Ada iblis, Fir'aun, Musa, kan gitu ya. Terus di surah Al-A'raf juga dirinci lagi. Bahkan tidak ada yang paling rinci kecuali kisah Fir'aun dan Musa. Itu karena pertarungan hak dan batil sangat jelas antara Musa dan Fir'aun. Dan karakternya yang paling mirip dengan Nabi Muhammad dan juga kaum kafir Quraisy. Jadi kafir Quraisy ini paling dekat dengan Fir'aun. Maka ketika Abu Jahal mati, kata Rasul, dialah Fir'aun umat ini. Abu Jahal. Jadi memang banyak karakter Fir'aun di umat Nabi Muhammad SAW. Kita lihat di sini
Fir'aun mengatakan dirinya faqala ana rabbukumul a'la. Kata Fir'aun, aku Tuhanmu yang paling tinggi. Ini Fir'aun. Tapi mengapa Fir'aun menyebutkan kata Rob? Aku Rob kalian yang paling tinggi. Tidak menggunakan kata ilah, Tuhan, tapi Rob, raja yang mengatur. Kata Rob itu kan artinya yang memelihara, min halin ila halus, ya, dari satu kondisi ke kondisi yang lainnya, hatta itmam, sampai sempurna. Jadi si Fir'aun itu menganggap dirinya itu sebagai Tuhan yang mengurus rakyatnya, masyarakatnya, sampai masyarakatnya itu sukses, tentram, sejahtera. Jadi kalau ada pemimpin yang mengatakan kesejahteraan rakyat itu karena dirinya, itu sama dengan Fir'aun. Jadi di sini Fir'aun mengatakan dirinya Tuhan, kata Rob. Nah, si Fir'aun ini ketika mengatakan semua itu karena ada tantangan dari Nabi Musa. Nabi Musa itu datang kepada Fir'aun berdakwah untuk mensucikan dirinya, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan sebagainya. Tapi Fir'aun menolak. Bahkan setelah Nabi Musa memperlihatkan seluruh mukjizat. Dalam surah yang lain disebutkan Nabi Musa memperlihatkan tangannya yang bercahaya. Wa naza'a yadahu fa idza hiya baydha'u lin-nadhirin. Dibukakeun cahaya. Di baleudkeun tongkatnya jadi ular. Penyihir saja melihat tongkatnya benar-benar jadi ular. Mengapa penyihir Fir'aun iman pada Musa? Karena penyihir itu tidak mungkin bersihir. Karena yang disihir itu mata, bukan bendanya. Jadi si tongkat dilihat seperti ular itu, mata manusia disihir seolah-olah melihat tongkat itu seperti ular. Kalau Nabi Musa asli tongkatnya yang menjadi ular, karena penyihir itu melihat tongkatnya benar-benar jadi ular. Makanya penyihir langsung beriman. Tapi Fir'aun menolak, kata, ana rabbukumul a'la, tetap aku itu adalah Tuhanmu yang paling tinggi. Sesakti apapun dirimu, tetap kamu harus tunduk kepadaku. Itu adalah Fir'aun. Memang tradisi ya, di mana seorang nabi itu memperingatkan seorang penguasa, seorang ulama mendakwahi seorang pemimpin, menyalon jadi pemimpin, mendakwahi. Kita lihat lagi di sini. Setelah Allah menjelaskan kisah Musa dan Fir'aun, langsung Allah menyatakan, A'antum asyadu khalqan amis sama banaha. Apakah engkau yang penciptanya lebih luar biasa atau langit? Jadi Allah membandingkan penciptaan manusia dengan penciptaan langit. Karena ketika Fir'aun mengatakan saya Tuhan, maka Allah membandingkan penciptaan manusia dengan penciptaan langit. Hebat mana penciptaan alam dengan penciptaan manusia? Alam disebutkan langsung diciptakan oleh Allah, langsung diciptakan oleh Allah. Tapi manusia diciptakan dengan dititipkan kepada manusia lagi, yaitu lewat perut ibu. Saking entengnya penciptaan manusia. Maka Allah bandingkan, alam itu langsung diciptakan Allah, maka hebat. Tapi manusia penciptaannya tidak perlu oleh Allah, tapi dititipkan lewat perut manusia. Maka ini soal sindiran. Fir'aun itu tidak sadar mengapa dia mengatakan sebagai Tuhan, padahal dirinya itu dilahirkan. Ya kan? Fir'aun itu punya istri. Fir'aun itu punya kekurangan, harus ke kamar mandi dan sebagainya, harus makan dan sebagainya. Tapi mengapa dia masih berani mengatakan Rob? Atau istilahnya begini, kalau yang mempelajari astronomi tahu, alam itu begitu luar biasa ya, besar. Di alam luar biasa yang besar itu terdapat sebuah planet kecil, bumi. Di bumi ada makhluk terkecil, manusia, menyatakan diri sebagai Tuhan. Cik pantas itu. Fir'aun yang begitu banyak kekurangannya mengklaim dirinya sebagai Tuhan. Padahal Allah mengatakan ini alam yang lebih luar biasa. Kedua, membandingkan dengan alam menunjukkan begini.
Kalau Allah menciptakan alam saja begitu mudah, lalu mengapa untuk menciptakan manusia kembali yang sudah mati begitu susah? Tidak. Itu lebih mudah lagi. Karena ketika mereka mengingkari adanya hari kebangkitan, Allah menantang alam saja bisa diciptakan, kalau menghidupkan yang mati ya lebih mudah. Ini seperti sindiran juga buat kita, orang-orang yang sombong bongkar dirinya. Mungkin kalau Allah bisa membuat kalian sukses, kenapa Allah susah membuat kalian menderita? Terkadang kalau kita senang, kita jumawa bahwa kita yang menciptakan ini, padahal semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sindiran. Kalau kita punya masalah, kenapa? Padahal Allah itu maha besar, masalah menjadi kecil. Semua perkara itu menjadi kecil ketika berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini Fir'aun yang mengklaim dirinya sangat luar biasa, padahal semuanya kecil di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini juga sindiran terhadap kafir Quraisy yang mengklaim dirinya luar biasa karena mereka kaya-kaya, anaknya banyak, tapi ternyata di hadapan Allah sangatlah kecil. Bahkan disebutkan mata alakum walian amikum. Manusia itu bisa menikmati karena bukan hasil usahanya, tapi Allah yang memberi. Allah menciptakan alam untuk manusia. Maka sebenarnya bukan manusia melayani alam, tapi alam yang melayani manusia. Waladhi khalaqakum. Allah yang menciptakan buat kalian. Jadi alam ini justru melayani manusia. Kalau manusia itu dilayani oleh alam, berarti sebenarnya yang Tuhan itu siapa? Yang harusnya sokong itu alam, bukan manusia. Karena manusia dilayani, bukan melayani. Roh itu harusnya melayani, bukan dilayani. Lanjut ayat 34, Allah menyatakan fa'idza ja'atit qamatul kubra. Apabila malapetaka besar atau hari kiamat telah datang. Yauma yatadzakkarul insanu ma sa'a, yaitu pada hari manusia mengingat seluruh apa yang dilakukannya. Wa burizatil jahimu liman yara, dan neraka itu diperlihatkan atau ditampakkan bagi orang-orang yang melihatnya. Di sana disebutkan pertama dulu adalah neraka. Karena kalau dalam surah Maryam, kenapa disebut neraka dulu? Karena setiap orang akan melihat neraka. Kullu ummatin jasiyah, nanti umat itu seluruhnya akan ditundukkan di hadapan neraka. Jadi orang yang melihat neraka belum tentu masuk neraka sebenarnya. Karena Rasul pun ketika Isra Mi'raj justru melihat neraka, tapi bukan berarti dia akan masuk neraka. Jadi di sini semua orang akan diperlihatkan neraka. Fa'amma man tagha, lalu siapa yang tagha? Tagha itu secara bahasa artinya melampaui batas. Maka orang yang melampaui batas disebut tagha. Ada istilah tagut. Tagut itu adalah orang yang melampaui batas dirinya. Orang yang melampaui kadar kemanusiaannya disebut dengan tagut atau tagha. Wa asarul hayatad dunya, dan mendahulukan kehidupan dunia. Fa inna jahima hiyal ma'wa, maka neraka adalah tempat kembalinya. Nah, di sini Allah mengancam kembali ke kafir Quraisy. Ini bukan ancaman untuk Fir'aun ya, tapi ancaman untuk kafir Quraisy. Jadi orang Quraisy yang membawakan kehidupan dunia dan melampaui kadar kemanusiaannya sampai menolak ajakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah sudah mempersiapkan neraka. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Adapun orang yang takut terhadap kedudukan Tuhannya dan menahan diri dari hawa nafsu, fa inna jannata hiyal ma'wa, maka surga adalah tempat kembalinya. Selalu dibandingkan antara neraka dan surga. Kemarin An-Naba sama dibandingkan surga dan neraka. Sekarang dibandingkan surga dan neraka, karena akan sudah senantiasa berdampingan pembahasan surga dan neraka dalam Al-Quran. Semuanya, semua ayat yang membahas surga pasti juga akan membahas neraka ya, karena kemarin dibahas bahwa itu untuk menambah kesengsaraan atau menambah kenikmatan. Kemudian Allah kembali lagi ke pembahasan kiamat. Ya selalu nakani saati ayyana mursaha. Mereka bertanya kepadamu tentang kiamat, kapan terjadinya?
kapan terjadinya kiamat itu. Padahal kalau kita sambungkan dengan ayat pertamanya tadi tentang malaikat mencabut nyawa, kiamat itu terjadi ketika engkau akan mati. Itu kiamat. Karena orang yang sudah mati itu adalah orang yang tahapan sempurna. Tidak ada orang yang lebih sempurna dari orang yang sudah mati. Maka orang mati disebut dengan wafat. Wafat itu artinya apa? Sempurna. Wafat. Sempurna. Jadi orang yang sampai pada kesempurnaan itu adalah orang yang mati. Jadi kalau kita mengharapkan kesempurnaan, berarti harus mati dulu, baru kita akan menjadi sempurna. Jadi rokok sempurna itu rokok mati. Di sini orang kafir mulai bertanya lagi mengenai kapan terjadinya hari kiamat. Ini bukan berarti benar-benar bertanya, tapi ini hinaan kepada Rasulullah SAW. Kapan akan terjadinya kiamat? Sebutkan di sini fima anta min dzikroha. Buat apa kau mengingatnya itu? Ila rabbika muntahaha, karena kepada Tuhanmu kau akan kembali. Jadi buat apa kita bertanya kiamat akan terjadi? Yang penting mempersiapkannya. Karena tidak ada manfaat sedikit pun kita mengetahui kapan terjadinya kiamat. Karena kiamat pasti akan terjadi. Yang penting apa yang akan kita lakukan kalau terjadinya kiamat. Jadi percuma ya orang kafir Quraisy ini bertanya sesuatu yang tidak berguna. Sama seperti orang-orang yang selalu menggali-gali, mencari-cari kiamat itu akan terjadi tahun berapa. Tidak berguna sebenarnya. Yang penting itu apa yang sudah kita persiapkan untuk menghadapi kiamat. Innama anta mundiru man yakhshaha. Kau hanya akan memberi peringatan kepada orang yang takut. Ka'annahu yauma yarawnaha lam yalbasu illa asyiyatan aw duhaha. Pada hari ketika mereka melihat hari kiamat itu seperti asyiyah waktu sore atau duhaha atau waktu siang. Kata para ulama, maksud ayat ini untuk menegaskan bahwa ketika orang-orang kafir Quraisy memiliki harta kekayaan, memiliki anak yang luar biasa, tapi ternyata pada hari itu semuanya tidak akan berguna. Karena semua yang kita lakukan di dunia ini ibaratnya seperti hidup di sore hari saja atau di siang hari saja. Saking sebentarnya hidup di dunia dibandingkan akhirat. Maka mempersiapkan dunia yang sebentar saja kita begitu serius, mengapa kita tidak serius mempersiapkan akhirat yang begitu lebih panjang? Karena kan biasanya orang serius menghadapi dunia, mengenai masalah di dunia, tapi masalah akhirat dia tidak pernah terpikirkan. Seolah di akhirat kamu bakal sukses. Nah, sering ya kita mengatakan kayak di surga sudah lagi gimana? GR gitu, orang bakal masuk surga. Lain PDD teman GR gitu. Nah, apa yang harus kita persiapkan? Apa yang sudah kita persiapkan untuk menghadapi kiamat? Ini gambaran orang kafir Quraisy itu banyak bertanya, banyak mengejek Nabi, kapan terjadi kiamat? Kapan terjadinya kiamat? Mungkin tidak terjadi kiamat, Allah mengancam. Tapi uniknya orang kafir Quraisy tidak ada yang takut dengan ancaman ini. Sama dengan kasus Fir'aun yang tidak takut padahal dia sudah melihat keajaiban Nabi Musa. Orang Quraisy pun tidak takut ketika melihat ancaman luar biasa dari Al-Qur'an. Maka benar-benar mereka itu sama atau sama dengan Fir'aun. Abu Jahal, Abu Lahab sama dengan Fir'aun. Jadi kalau seandainya ada orang-orang yang tidak takut dengan peringatan Al-Quran, ancaman sudah jelas di hadapan mata, nah berarti secara tidak langsung dia hampir sama dengan Fir'aun. Karena Fir'aun pun sama, ketika melihat ancaman yang jelas dia tetap tidak mau bertaubat. Meskipun dalam riwayat Fir'aun itu taubat ketika melihat malakul maut. Ketika dia akan mengatakan la ilaha illallah, maka malaikat Jibril memasukkan tanah ke dalam mulutnya. Karena malaikat Jibril tidak ridho, Fir'aun harus mengucap kalimat tauhid.
apakah kita juga sama akan mengatakan kebaikan itu ketika kita sakaratul maut? Sama. Maka ancaman pertama yang begitu jelas, wan nazi'ati gharqa. Sebenarnya kalau orang yang paham dengan kata wan nazi'ati gharqa, ini sudah menyeramkan. Jadi inti dari surah Nazi'at itu, mengapa disebut surah Nazi'at? Karena inti dari surah ini ada pada ayat pertama, wan nazi'ati gharqa. Malaikat yang mencabut nyawa dengan begitu keras, ya, seperti tadi membalikkan kaos kaki, dibalikkan. Bahkan kalau kita lihat penafsiran Ar-Razi tentang ayat-ayat ini, itu semuanya menjelaskan tentang proses sakaratul maut. Seorang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala atau fajir, nah, itu katanya orang ketika dicabut nyawa, kita kan tidak melihatnya sebenarnya, karena dia sudah dalam proses alam yang berbeda. Jadi orang yang sakaratul maut itu antara alam barzah dan alam dunia. Jadi kita mengatakan apa saja itu terdengarnya tidak jelas. Ya seperti orang yang mabuk, kalau sebut sakarat itu artinya mabuk kan? Sukaro, ya. Mabuk kematian, bukan mabuk cinta atau mabuk upaya, dia mabuk kematian. Kalau kita kasih tahu kepada orang yang mabuk, ya, suruh tawar, nyambung tidak? Sulit. Atau Quran, misalkan orang yang sudah mulai telat, orang diajarkan maca Quran, nyambung muat. Itu sakaratul maut karena di dalam kondisi mabuk itu sulit kita mentalkin la ilaha illallah, kecuali orang yang biasa mengucapkannya. Kan enteng, la ilaha illallah gampang aja nama. Sakaratul maut beda lagi cerita. Karena orang yang mabuk pasti mengatakan apa yang biasa diucapkan atau yang dia pendam. Ketika sakaratul maut, orang akan mengatakan apa yang biasa diucapkan atau yang dia pendam. Ya kan, biasa seperti itu kan, orang sakaratul maut mengguraukan itu. Nah, maka ancaman yang jelas dari wanazi'ati gharqa ini ancaman kepada kafir Quraisy yang ternyata itu dibuktikan ketika di perang Badar, di mana Abu Lahab dan Abu Jahal itu dicabut nyawa dengan ditampar wajah. Ditampar wajah sampai kata para sahabat, aku melihat wajah Abu Jahal itu seperti dipukul. Padahal pada waktu itu tidak ada yang memukul Abu Lahab, Abu Jahal ataupun Umayyah bin Khalaf, tapi wajah mereka seperti dipukul. Ini proses pencabutan nyawa. Mungkin ini sekilas ya tentang kandungan surah An-Nazi'at. Insya Allah kalau masih dikasih kesempatan kita akan melanjutkan ke surah Abasa. Apa kaitan surah Abasa dengan surah An-Nazi'at dan surah Sebelum itu apa ada